Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini untuk kali kedua kita ketemu dan kedatangan tamu istimewa. Kali ini kalau tadi kita sempat berbincang dengan tamu dari bidang kesehatan. Kali ini alhamdulillah Uli dapat tamu dari teman-teman Indonesia Mengajar. Tapi yang spesial hari ini ada Ibu Direktur langsung. Karena mungkin teman-teman sering ya melihat seperti apa sepak terjang anak-anak Indonesia Mengajar di Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Dan kali ini kita akan lihat bukan hanya Musirawas kacamata untuk Indonesia Mengajar, tapi lebih luas lagi. Kita bakal ngobrol langsung dengan Ibu Haifa Musdalifah, Direktur Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Sore. Ini Ibu atau Mbak sih, Mbak aja ya? Iya ya panggil Mbak. Mbak. Saya juga Mbak aja. gimana gitu kalau panggil Ibu. Saya merasa seperti ini ya kalau manggil Ibu. Masih cantik banget soalnya teman-teman. Mungkin saya seumuran. Sama Edo Prayogo. Ini mau dipanggil Edo atau Prayogo? Biasanya Edo sih. Oh, tapi Edo. kalau dipanggil John juga bisa. Edo. Saya kalau ngobrol sama teman-teman Indonesia Mengajar nggak cukup 30 menit sebenarnya, tapi karena ini demi durasi ya, biar teman-teman nggak habis kuota kalau nonton, kita batasi di angka 30 atau lebih 35 menit. Teman-teman pastikan hari ini Anda tetap sehat, healthy, karena ini kasus COVID-19 sedang naik. Jadi kita himbau juga untuk tetap jaga protokol kesehatan, pastikan memakai masker, pastikan membatasi mobilitas keluar rumah, dan tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Itu ya. Sebelumnya kita mau cerita dulu sama Ibu Haifa. Ini udah berapa hari di Musirawas? Saya baru tiba kemarin sore. Jadi baru 1 hari. Oh, 1 hari. Gimana? Sound bagus ya? Bu Haifa bagus. Oke. Jadi udah 2 hari. Udah ke desa mana? 1 hari. Desa mana saja? Ini masih di Musirawas dan Linggau aja sih. Rencananya besok baru mau ke Sri Pengantin. Oh, Sri Pengantin. Tapi mungkin searching Google sudah, harus teman-teman udah sharing juga. Udah. Kira-kira melihat apa yang sudah mereka lakukan selama kurun waktu 1 tahun ini gimana Mbak Haifa? Kan kalau tentang Indonesia Mengajar sendiri di Musirawas kan itu udah masuk tahun keempat ya. Iya. Mendengar gimana perkembangan pendidikan sendiri di Musirawas, saya salut banget dan seneng banget terkonfirmasi gitu ketika hari ini pun ketemu sama guru-guru, ketemu sama pemuda penggeraknya. Itu keren-keren banget gitu, gimana guru-gurunya kompak, pemuda penggeraknya juga seru banget berkolaborasi untuk bikin banyak kegiatan di Musirawas dan juga di Linggau. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya bukan hanya Edo yang datang ke Harian Pagi Linggau Post dan Linggau Post Channel. Sebenarnya sebroyotnya datang semua. Tapi karena kita melihat kuantitas ruangan ya, terus ini juga masih pandemi, jadi hanya Edo. Dengan alasan yang sangat klasik banget ya, karena Edo belum pernah masuk kamera. Tapi sebenarnya Edo sering ya Do kamu di medsos gitu ya? Enggak sih, kalau medsos publik belum pernah sih. Oh, belum pernah. Alhamdulillah. Dadah dulu untuk Ibu sama Bapak di Jawa Tengah. Halo, Mbak. Kok Mbak masih Bapak Ibu? Pacar nggak ada dadah. Bahasa Musirawasnya udah masuk, Maknya udah masuk. Aduh. Oke. Edo ini penempatannya di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, SP 9 ya, HTI. Oke, asalnya Banyumas, Jawa Tengah. Jadi kita mau ke Edo juga. Edo ceritakan dulu, mungkin teman-teman udah pada cerita. Tapi waktu kamu masuk pertama ke SP 9 HTI, apa program yang kamu lakukan? Ngelihat tuh kan kemarin sudah ada ya kakak-kakak yang lain ya dari Indonesia Mengajar juga di SP 9. Apa program yang dilanjutkan Edo, dan mungkin ada program baru juga, dan sekarang harapan Edo untuk teman-teman yang di Desa Harapan Makmur. Oh, Harapan Makmur ini yang sempat kemarin dapat bantuan listrik ya? Iya, benar. Oh, dadah Bapak Kades Harapan Makmur, kita sangat terkesan sekali ya. Harapan Makmur itu luar biasa. Dan tahun 2021 2022 ini progresnya luar biasa ya. Jadi Edo sudah mencicip listrik baru?
Belum. Oh belum. Jadi benar-benar kalau tempat tinggal yang saya tinggali masih belum masuk ke pakai listrik PLN. Jadi kebetulan saya itu mulai keluar desa hari Rabu pekan lalu, dan listrik mulai masuk ke rumah-rumah itu hari Kamis. Nah, Sepertinya dan nasib hari Senin saya datang, terus saya mau pamit sama salah satu warga gitu. Mungkin belum semua rumah sudah terpasang gitu. Terus saya masuk, lalu Bu, saya mau pamit gitu. Sini masuk. Di rumah ada TV, bisa nonton TV siang. Itu. Gitu. Itu teman-teman, jadi apa ya, di desa-desa di Kabupaten Musirawas itu ada beberapa yang memang sangat terpencil, dan itu terbantu sekali dengan kedatangan teman-teman dari Indonesia Mengajar. Jadi Edo, selain dari infrastruktur, dengan keterbatasan infrastruktur, menurut kamu semangat belajar anak-anak di sana gimana? Oke, kalau untuk semangat anak-anak belajar ya, aku bilang masih aku cengin jempol sih, karena apalagi ketika zaman pandemi itu ya. Saya dapat cerita ketika zamannya pandemi kan ada sekolah online segala macamnya gitu ya. Sekolah online ya, coba bayangin aja ya, di desa seperti itu harus sekolah online gitu. Gak ada sinyal dan tidak ada listrik ya kan. Ya tapi ternyata memang semangatnya itu adalah guru-guru itu door to door ya? Door to door, ada door to door beberapa tahap, tapi juga akhirnya alhamdulillah kan masyarakat punya semacam rule tersendiri ya ketika ada suatu daerah, sehingga satu daerah tertentu itu masih bisa sekolah secara offline tapi dengan terbatasan gitu. Nah jadi kita sistem rolling gitu, dan ternyata anak-anak tetap semangat gitu, dan orang tua sebenarnya sangat berharap untuk sekolah segera dipulihkan gitu. Benar. Dan itu semangat anak-anak untuk belajar aku cuma masih jempol gitu. Meskipun ya dengan keterbatasan seperti itu gitu. Oke, jadi Mbak Haifa melihat semangat teman-teman Indonesia Mengajar, dan juga memang dari akar rumput ya ini mereka. Jadi melihat antusias masyarakat menyambut kedatangan mereka, program mereka, ikut serta dalam setiap event yang mereka adakan. Apakah di setiap daerah di Indonesia juga demikian, atau ada memang kendala-kendala di daerah tertentu? Sebenarnya kan kalau dari setiap daerah tuh punya tantangan tersendiri ya soal pendidikan, soal penerimaan pengajar muda. Tapi kalau misalnya memang dilihat secara keseluruhan, karena memang misinya baik ya, niat kami adalah mau kerja bareng gitu, mau ikut mengabdi di beberapa daerah yang memang jadi penempatan Indonesia Mengajar. Alhamdulillah penerimaannya juga sangat baik. Begitu juga dengan semangat anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya tadi Edo bilang sekarang tantangannya COVID, sebetulnya sejauh sebelum COVID tuh pendidikan udah punya tantangan tersendiri gitu ya. Ya soal tadi infrastruktur gitu, tapi semangatnya tuh memang tetap terus ada gitu, walaupun misalnya mereka juga dari dulu udah sulit dari sisi infrastruktur, kebutuhan guru juga memang belum merata. Sekarang ditambah COVID, ya menurut mereka itu sama aja dengan seperti halnya tantangan pendidikan yang biasa mereka hadapi gitu. Jadi tetap semangat sih di semua tempat ya kalau yang saya Jadi lihat. untuk apa ya, angkatan 20 ya jatuhnya ya? Iya, angkatan 20 berapa di Indonesia, berapa yang tersebar? Berapa yang ikut seleksi dulu sebelumnya? Sekitaran 7.000 ya, 7.990 sekian gitu, lupa saya. hampir Hampir 8.000 lah, 8.000-an. sekian. Dan yang terpilih itu 52 orang, ditempatkan di 8 kabupaten. Mereka yang terpilih ini maaf nih, ini bukan biar bikin Edo berkembang-kembang hidungnya ya, tapi kita lebih seperti apa sistem seleksinya sampai akhirnya 52 putra-putri bangsa terbaik yang karena kan memang nanti penempatan 1 tahun itu kan jadi satu tantangan tersendiri ya. Jadi kita harus memastikan orang yang terpilih itu yang memang fit nih untuk menghadapi tantangan tadi. Misalnya kayak tadi tempatnya Edo tuh aksesnya sulit, nanti di sana juga dia akan sendirian gitu. Jadi memang Indonesia Mengajar merancang sistem seleksi yang harapannya bisa mencari orang-orang terbaik dari 7.000 tadi kalau misalnya di angkatan 20. Jadi prosesnya tuh cukup panjang ya, nanti Edo mungkin bisa tambahin karena Edo juga yang mengalaminya gitu. Yang pertama tuh harus seleksi administrasi, jadi kurang lebih ada 10 pertanyaan esai mungkin yang harus dijawab ya. Kalau saya 4 dulu. Oh, oke. Ada video. Nah, ada 4 pertanyaan esai dan 1 video. Nah, nanti dari situ ada seleksi yang kedua itu wawancara. Jadi nanti dari administrasi kalau lolos dipanggil. Terus wawancara, ada simulasi mengajar juga karena kan nanti akan jadi guru ya. Jadi kita mau lihat nih bagaimana Edo menghadapi murid dengan berbagai macam tipe gitu.
Terus psikotes juga ada, tadi interview, psikotes, simulasi ngajar. Nah nanti dari situ kalau lolos juga ada tes fisik, medical check up, memastikan juga harus sehat, jangan sampai nanti ada kekurangan satu hal ya, karena kan tempatnya menantang tadi. Benar. Akses ke rumah sakit kan pasti juga jauh ya gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa kondisinya sehat. Nah nanti dari situ baru masuk ke training. Nah sebenarnya training itu juga menjadi salah satu proses seleksi, karena kan selama kurang lebih 2 bulan akan di training, mulai training online dan offline, di mana training itu tuh menjadi salah satu simulasi lah kondisi di mana nanti yang akan penempatan gitu. Jadi kalau selama training pun juga Edo atau teman-teman yang lain juga tidak menunjukkan sisi kondisi-kondisi atau kompetensi yang sesuai, itu juga menjadi salah satu proses seleksi lah untuk Edo gitu. Apakah siap untuk diberangkatkan, karena sebenarnya kondisi training itu menyerupai kondisi penempatan lah gitu. Realnya. Kayak gitu. Nah nanti dari situ udah langsung ditempatkan. Oke. Ada yang mundur nggak selama sampai berapa angkatan ya kita ya? 20 berarti. 20 angkatan. Ada nggak yang sempat dia udah di satu lokasi dan akhirnya mundur? Ada nggak itu? Alhamdulillahnya sih kita selalu cerita kalau teman-teman mundur, teman-teman akan jadi yang pertama ya. Dan kalau yang pertama kan selalu akan diceritakan terus di setiap angkatan ya. Jadi sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada yang mundur memang karena misalnya bener-bener nggak kuat gitu, Kak saya mau pulang, saya nggak tahan kayak ini, bukan jalan saya, nggak ada. Tapi kalau misalnya memang kita juga melihat kondisinya tidak memungkinkan, misalnya sakit atau kondisi keamanan dari daerahnya sendiri gitu, kita pernah juga waktu itu mengirimkan ke Aceh Utara, terus waktu itu ada konflik di sana, jadinya kita tarik, terus kita pindahkan ke tempatan yang lain kayak gitu. Beberapa juga ada, waktu itu ada sempat wabah di salah satu kabupaten di Indonesia bagian timur, terus kita tarik pulang juga, terus kita pindahkan ke tempat lain. Jadi kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan karena sakit, karena konflik, itu baru kita yang hentikan gitu. Tapi selama ini sih nggak ada yang karena memang kondisinya bilang nggak kuat gitu, karena salah pilih atau emang bukan dari individu si anaknya ya. Sendiri nggak ada. Oh Jadi, gitu. faktor keamanan itu jadi salah satu pertimbangan terbesar ya, keamanan dan kesehatan. Betul. Oke. Ini kan sudah di angkatan 20, kabarnya terakhir. Kenapa sih harus berakhir kalau emang itu bagus gitu? Jadi memang kalau komitmen Indonesia Mengajar untuk bekerja di satu kabupaten itu periodenya adalah 3-5 tahun. Karena harapannya sebenarnya kita datang tuh bukan untuk terus-menerus bekerja, tapi harapannya kita bisa kolaborasi dan yang nantinya tuh teman-teman di daerah tersebut tuh bisa mandiri dan melihat potensi diri sendiri di kabupatennya dan apa yang bisa dimaksimalkan gitu. Jadi teman-teman ini tuh harapannya bisa mendampingi dan membersamai selama 3 sampai dengan 5 tahun itu. Dan memang dari perjalanan kami dari 2010 nih kan angkatan 20 ini udah masuk ke kabupaten ke-27 ya. Jadi kita di setiap kabupaten 5 tahun dan terus berganti, dan Musirawas ini salah satu juga daerah yang ketika kita lihat indikatornya selama kurang lebih 4 tahun ini itu tuh udah checklist gitu loh Mbak. Jadi kayak guru-guru di sini tuh sudah mandiri, sudah semakin semangat bekerja gitu, terus sudah berkolaborasi, toh ternyata sebegitu kuatnya ikatan guru di sini, pemuda penggerak ya, PP Muralingnya juga sebegitu serunya gitu ya ketika mereka cerita bagaimana mengelola kelas inspirasi, Musirawas menginspirasi gitu kan, kayak seseru itu gitu ya. Terus kalau kayak gitu kenapa harus ada PM lagi nih kalau misalnya ternyata para penggerak-penggerak pendidikan di kabupaten itu ya? udah bisa nih gitu, sudah mandiri, nggak harus PM gitu. Iya, tapi kita juga bukan berarti sudah selesai udah nih gitu, tetap silaturahmi juga tetap dijaga. Dan tadi pun saya sempat diskus juga sama Bapak Kadis, kira-kira apalagi nih yang bisa kita lakukan di luar program pengajar muda gitu. Jadi Indonesia Mengajar sendiri nggak serta-merta udah aja dadah gitu, enggak, tapi kita juga terus mau berkolaborasi lah ke depannya, layaknya sebagai teman kan, tetap akan selalu ada gitu di sisinya Musirawas Indonesia Mengajar kayak gitu. Ini apa seluruh kabupaten juga nanti udah closing atau cuma di Musirawas aja?
Jadi untuk angkatannya Edo nih angkatan 20 ada 8 kabupaten. Nah, 88-nya memang sudah selesai di momen ini gitu. Dan kita pindah ke 5 kabupaten yang baru. Oh, jadi bakal 2022 ini ada 5. Ada tambahan 5 kabupaten baru yang sudah berangkat juga. Dan 5 kabupaten baru lagi yang mau berangkat nanti di bulan Maret. Oh, berarti program Indonesia Mengajar artinya masih ada ya di Masih tahun ada, ini. tapi pindah kabupaten. Iya, berarti gitu. untuk Musirawas sudah dianggap membaik gitu, sudah membaik dan sudah aware untuk dunia pendidikannya udah bagus. Oke, baik pemerintahnya, baik mungkin pemerintah desa ya, kader-kadernya, pemudanya udah siap. Artinya nggak seperti kondisi sebelum ya. Iya, jadi sekarang udah lebih. Semoga bisa dipertahankan beneran ya ini. Amin. Karena amin. apa ya, kadang tuh harus di-charge gitu loh semangat Iya. itu biar nggak terlena. Udah kayak gini stuck di posisi itu takutnya kan gitu. Oke. Dan teman-teman mungkin ada yang masih bertanya-tanya, sebenarnya program Indonesia Mengajar itu apakah akan ada bentuk lain atau dengan nama yang lain gitu loh? Bakal ada nggak kira-kira? Atau tetap Indonesia Mengajar gitu tagline? Misalkan ada teman-teman dari Musirawas mungkin juga tertarik untuk andil di program ini, atau dari Lubulingga atau dari Muratara mungkin ya, yang tertarik untuk ikut program ini, tetap harus seleksi seperti yang digambarkan di awal atau gimana? Iya, kan sebenarnya kalau ruhnya sendiri Indonesia Mengajar tuh membuat sebuah gerakan ini tuh harapannya banyak orang nih terlibat gitu. Salah satu programnya memang pengajar muda. Nah, tapi mungkin program pengajar muda itu kan jadinya terbatas ya, karena tadi proses seleksinya juga cukup panjang karena masa kerjanya itu 1 tahun gitu. Nah, tapi sebetulnya di luar itu ada wadah-wadah lain yang bisa melibatkan orang-orang lain gitu untuk terlibat. Misalnya kayak tadi pemuda penggerak Musirawas Linggau bikin kelas inspirasi, Musirawas Mengajar. Nah, itu sebenarnya bisa diikuti oleh siapapun yang ingin terlibat. Yang penting nanti bisa langsung daftar mungkin ketika ada proses pembukaan gitu. Okay. Nah, kalau di Indonesia Mengajar sendiri sebenarnya selain program pengajar muda, kita ada program-program lain gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ke websitenya Indonesia Mengajar atau ke Instagramnya. Itu ada kayak ruang berbagi ilmu gitu. Itu juga bentuknya kayak kegiatan 1-2 hari volunteer berbagi knowledge untuk tenaga pendidik kayak gitu. Terus ada Tembokpedia, itu untuk yang suka seni mural, itu menggambar, memberikan pesan melalui gambar, namanya Tembokpedia kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih, karena memang semangatnya Indonesia Mengajar kan ingin melibatkan sebanyak mungkin orang terlibat gitu. Dan sekarang juga kami lagi membuat ekosistem belajar namanya Institut. Nah, kalau teman-teman juga suka dengan mengikuti kelas-kelas gitu, dan sekarang juga kondisinya lagi pandemi, ada beberapa kelas-kelas online yang juga dibuat oleh Indonesia Mengajar. Jadi kalau mau tahu lebih banyak juga bisa follow Instagramnya, dan di situ ada kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikutin. Oh gitu, gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak sebatas ini gitu. Maksudnya Musirawas sudah selesai Indonesia Mengajar, bukan berarti program positifnya Indonesia Mengajar closing ya. Masih banyak yang bisa diikuti. Kita belum tanya ya sebenarnya Musirawas dulu apa sih latar belakangnya selain dari sisi pendidikan yang bikin Indonesia Mengajar menunjuk Musirawas menjadi tujuan teman-teman mengabdikan diri gitu selama 1 tahun sampai angkatan ke-7 ya? 4. Iya, 4 sampai angkatan 4 angkatan. Kalau kenapa memilih Musirawas, kenapa enggak sih? Enggak sih. Jadi kalau dari kami sebenarnya kita ada riset dulu yang pasti ngecek soal data gitu, gimana kondisi kabupaten-kabupaten di daerah. Karena kan sebenarnya nggak hanya Musirawas yang kita pilih ya. Jadi kayak ada 8 kabupaten yang lain sama waktu itu ketika masuk gitu. Terus ya kita lihat bagaimana distribusi guru, karena kan memang pengajar muda ini akan bertugas di sekolah gitu. Kondisi gurunya seperti apa, apakah sudah merata jumlah guru dengan jumlah murid. Kalau misalnya memang kekurangan guru, kita akan masuk ke situ gitu. Oh gitu. Itu terus kita juga lihat kayak indeks pertumbuhan manusianya, lihat kondisi dari pemerintah daerahnya sendiri. Jadi ketika kita menghubungi apakah welcome gitu, dan Musirawas menjadi salah satu kabupaten yang pemerintah daerahnya juga sesemangat itu Mbak, ketika kita menawarkan program pengajar muda. Karena kita juga nggak mau datang dengan
ini ada program pengajar muda terima ya, nggak gitu, karena ini bukan bantuan gitu, bukan hibah atau bukan ya bantuan layaknya misalnya kayak dana bansos atau apa gitu, tapi ini adalah bentuk tawaran kerjasama Indonesia Mengajar. Kalau kerjasama kan berarti kedua belah pihak harus ada saling kerja nih. Jadi IM mengirimkan pengajar muda, Kabupaten Musirawas mendukung program ini dengan mengizinkan Edo untuk bertugas di satu desa, terus mensupport ketika misalnya nanti pengajar muda mau ada kegiatan-kegiatan atau program-program kayak gitu. Dan salah satu kuncinya ya itu kabupaten sendiri semangat gitu untuk kolaborasi dengan Indonesia Welcome Mengajar. ya. Welcome. Kalau yang dirasain Edo selama dari awal sampai sudah akhir masa tugas gimana Do? Seperti bantuan, mungkin bukan cuma bantuan dari bentuk materi ya, support yang paling penting ya, motivasi dari pemerintah, mungkin dari organisasi di Musirawas gimana Do? Oke. Mungkin aku ambil satu sampel aja ya, satu sampel yang cukup konkret gitu ya. Oke. Jadi sempat mungkin saya jawab juga waktu pertanyaan pertama dari Mbak Umi yang pertama tuh, saya panggil Mbak aja ya. Mbak itu punya program apa sih gitu ya? Ya Indonesia Mengajar kita dia nggak punya program pasti gitu, karena kita melihat kondisi masyarakat itu. Tapi kita komunikasi dengan PM saya sebelumnya gitu. Saya punya tantangan dari PM saya sebelumnya. Dok, dari PM kita 1, 2, 3 ini kita lagi mengusahakan ada namanya perpustakaan desa gitu. Jadi itu cuma satu tujuan itu. Ayo coba di angkatanmu, siapa tahu kita bisa tuntas nih perpustakaan desa di akhir itu. Dan ternyata kebetulan alhamdulillah juga gitu, saya bisa mengajak kolaborasi antara kepala desanya, perangkat desa terutama dengan dinas perpustakaan. Dan akhirnya di bulan Agustus lalu kita saya mengajak kepala desa untuk saya memberikan stimulan seberapa penting sih adanya perpustakaan gitu ke kepala desa. Jadi kayak masih brainstorming gitu. Terus sehingga kita diskusi, ternyata kepala desanya mempunyai kesimpulan bahwa ternyata desa kita tuh butuh perpustakaan ya, Pak gitu. Iya dong Pak gitu. Gimana ya Pak ya? Nanya saya gimana caranya Pak? Ya caranya kita coba tunggu aja gitu. Terus saya juga komunikasi sama dinas perpustakaan gitu. Dinas perpustakaan kan dia juga punya program di mana ada semua desa satu perpustakaan gitu. Komunikasi, wah desa saya belum ada perpustakaan Pak. Iya. Intinya akhirnya dengan ada brainstorming antara saya kepala desa dan saya ke dinas perpustakaan, akhirnya mereka bisa bertemu kan. Dan akhirnya terbentuklah sebuah perpustakaan desa di Desa Harapan Makmur. Yang mungkin ini juga bentuk estafet dari PM saya sebelumnya gitu. Jadi dan alhamdulillah bahkan di bulan September kita dinas perpustakaan mau datang ya dengan ke desa Harapan Makmur yang waktu itu masih belum proses pengecoran gitu ya. Tanah Merah alhamdulillah bisa berkunjung berkolaborasi bersama Desa Harapan Makmur, terbentuklah perpustakaan desa gitu. Dan akhirnya di bulan 1 kemarin dapat bantuan terkait dengan laptop PC ya. Meskipun belum ada listrik gitu. Tapi sarananya yang penting ada dulu. Ada dulu karena insya Allah bulan depan ada gitu. Iya, amin. Alhamdulillah di bulan ini kita sudah bisa masuk listriknya. Dan insya Allah perpustakaan tersebut akan bisa digitalisasi gitu. Dan itu ada salah satu bentuk konkret sih. Kalau misalkan bentuk bantuan yang paling saya rasakan ketika saya menjadi pengajar di Musirawas adalah terbentuknya perpustakaan, kolaborasi antara perangkat desa dan dinas perpustakaan Kabupaten Musirawas. Oke. Gitu sih, Mbak. Oh iya, kalau untuk Musirawas ini apakah ada perubahan nggak dari angkatan 1 sampai ke 4 ya? Ada perubahan desa tempat untuk pengabdian teman-teman PM nggak? Atau sama aja terus di 4? Kita Sama ya. Desa mana aja? Gimana? Sri Desa Pengantin mana ya? Pertama di Sri Pengantin, Sri Pengantin Terawas ya, Iya. Kecamatan Terawas, terus ada di Kembang Tanjung, Kecamatan PT 10. Oh iya. Lalu ada 4 desa Kecamatan Muara Lakitan. Yang pertama desa saya, Desa Harapan Makmur. Kalau orang-orang kenalnya SP 9 HTI. Iya. Raya, Iya. orang kenal itu SP 10 HTI. Oh iya. Lalu ada Desa Mukti Karya, orang-orang kenalnya SP 7 HTI. Nah, itu ada 3 HTI gitu ya. Terus yang keempat ada namanya sebuah dusun sih, Dusun Panglero. Tapi desanya masuknya induknya adalah Desa Saus Lama. Jadi cukup jauh tuh antara dusunnya sama ke desa itu sekitar 3 jam perjalanan.
Pokoknya kalau misal ngurus dukcapil anak-anak di dusun mereka tuh kasihan gitu. Sedih mereka. Bahkan ke kantor desa sama ke Linggo kayaknya lebih mending ke Linggo gitu. Oh iya 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 iya. Jadi ada nama itu. Oh jadi gitu. Mungkin adik-adik ya di 6 desa itu tadi mungkin punya kesan tersendiri dengan teman-teman di Indonesia Mengajar. Kalau dulu ya zaman kita ada yang KKN gitu ya, ditinggal pisah tuh nangis-nangis loh. Iya, saking maksudnya kayak mereka tuh beda gitu bawaannya kalau teman-teman yang KKN, apalagi ini Indonesia Mengajar. Melihat bagaimana semangatnya teman-teman, gimana semangatnya pemerintah desa, dan itu menurut Mbak ke depan ketika kita masih punya ilmu yang bisa di-sharing ke teman-teman yang mungkin oh ternyata ketika nggak ada kalian nih semangat anak-anak ngelukur gitu, turun ternyata semangat belajarnya, oh ternyata angka putus sekolahnya juga masih turun naik lagi gitu. Apakah teman-teman di Indonesia Mengajar masih diperbolehkan ketika mereka menjadi kayak diundang menjadi sharing ilmu gitu dengan teman-teman di Musirawas, masih boleh nggak itu kira-kira? Iya. Jadi kan sebenarnya ketika kami selesai itu udah bukan berarti ya putus hubungan udah gitu udahan ya, enggak, tapi memang hubungan kita adalah sebagai hubungan teman. Dimana kan kalau teman itu ketika dibutuhkan itu selalu ada gitu ya, baik dalam kondisi bahagia atau susah gitu. Jadi silahkan banget kalau misalnya mau mengundang teman-teman pengajar muda ini untuk kembali ke desa. Silahkan juga kalau misalnya, atau bahkan kalau ada dari desa mau ke Jakarta mampir ke kantor itu silahkan banget gitu. Bahkan kan ini beberapa pengajar muda yang di angkatan pertama sama angkatan ketiga ya, Alif itu kedua itu ada yang kesini juga hari ini. Ada 3 orang. Jadi mereka menganggap ini kalau rumah tadi kayak rumah kedua gitu ya, rumah, jadi kayak mudik gitu, kayak pulang kampung gitu. Ketika ditanya kenapa pulang, ya karena rindu. Jadi kayak saya juga kaget sih, maksudnya tadi teman-teman alumni cerita ya karena rindu. Seerat itu ikatan emosionalnya, padahal cuma setahun ya. Padahal setahun. Oke. Mungkin orang melihatnya setahun tuh cuma kali Iya, tapi iya. kalau buat pengajar muda mungkin itu Terasa dan nikmat sih. nah. Oh iya. Jadi bukan hanya cuma jadinya Iya, ya. nggak cuma setahun katanya gitu. Oke. Edo, selain pengalaman yang tadi, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Yang menurut Edo itu paling penting disampaikan untuk khususnya teman-teman yang ada adik-adik ya, kalau di sana ya, adik-adik yang ada di Desa Harapan Makmur. Apa yang mau Edo sampaikan? Untuk murid-murid ya, mungkin ada satu kalimat dari beberapa anak-anak yang waktu saya pamitan, jadi ya di Senin lalu saya upacara terakhir di sekolah sekaligus saya pamitan gitu. Dan beberapa anak-anak tuh bilang mungkin sedikit yang nangis sebenarnya, tapi banyak yang bilang gini, Pak Edo kan dari Jawa ya Pak. Oh, dipanggil Bapak. Iya, dia panggil Bapak. Jadi Pak Guru gitu. Pak, kan Bapak dari Jawa ya, Jawa Tengah ya Pak. Terus rata-rata anak bilang, Pak, saya mau belajar beneran, saya mau lanjut sekolah atau mondok atau bahkan sampai kuliah di Jawa biar bisa ketemu lagi Pak gitu. Oh, Masya Allah Saya ya. bilang harus gitu. Oh. Intinya apa namanya terkait dengan semangat anak-anak itu ya, dan itulah harapannya adalah mereka itu bisa menggapai cita-citanya gitu. Jadi waktu saya pertama datang pun hal yang saya tanyakan adalah nama dan cita-cita gitu. Jadi saya bisa ngecek, oh ini anak ini punya cita sekian dan segala macamnya, dan diskusi dengan cita-cita tersebut yang biasanya Bikin, saya buat apa namanya, buat bahasan dan apa namanya, ketika kita mengajar cita-cita, mereka punya tujuan gitu ya. Dan kita punya tujuan, kita bisa kayak semacam stimulan. kamu pengen jadi ini gitu. Belajar dong yang benar. Oh iya ya Pak gitu. Meskipun ibaratnya badung-badungnya anak ya. Kalau misalnya ngobrol gitu, kata mau jadi dokter gitu. Iya gitu akhirnya. Enggak Pak, kemarin aku lupa tuh cita-cita itu, nggak sengaja. Tapi itu enggak gitu ya. Terkait dengan anak-anak itu dengan kita mereka punya tujuan, cita-cita segala macamnya. Saya harap mereka punya kekuatan juga untuk menggapai cita-cita tersebut sih. Oke, benar nih. Intinya buat anak-anak yang mungkin bisa nonton entah kapan nonton tayangan ini, ingat kalian punya cita-cita dan Bapak tunggu di Jawa. Wah, ingat ya ditunggu di Jawa, jadi banyak nanti bisa ke Jawa Tengah, bisa ke Jogja, bisa. Terus Bapak di Jawa. Ini dimanapun belajar yang penting adalah ilmunya gitu sih, nggak harus di Jawa kok. Oke, mungkin Mbak Haifa yang mau disampaikan ke pemerintah terutama ya, pemerintah dan juga masyarakat yang sudah merasakan kehadiran teman-teman PM
apa yang ingin disampaikan ke mereka? Kalau dari saya rasa terima kasih sih Mbak. Jadi 4 tahun Indonesia Mengajar di Musirawas itu menjadi pengalaman dan pelajaran paling berharga sebenarnya buat Indonesia Mengajar. Terima kasih udah menerima kami gitu, menganggap kami keluarga dan juga mengizinkan kami untuk ikut berbakti di Musirawas gitu. Walaupun hanya kami di sini 4 tahun, dimana ketika kami juga ketemu sama guru-guru, pemerintah daerah, ketika ngobrol tadi bahkan ada yang sudah ditugaskan 10 tahun, 18 tahun gitu ya. Salut banget sudah bekerja sampai saat ini, dan selama 4 tahun tuh teman-teman pengajar muda Indonesia Mengajar melihat bagaimana ketulusan Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah gitu terus bergerak dan maju untuk pendidikan gitu. Jadi salut banget sudah bisa menjaga semangat itu tuh sampai belasan tahun gitu, sampai sekarang Indonesia Mengajar di sini tuh baru 4 tahun gitu, dan kita ngelihatnya salut sih dengan perjuangan Bapak Ibu itu semua, dan mudah-mudahan Tuhan tetap bisa menjaga ketulusan itu, menjaga gerak itu gitu, supaya Bapak Ibu juga tetap sehat, Ya, jadi tetap benar-benar. bisa terus bekerja bersama untuk pendidikan. Oke. Gitu. Mungkin nanti suatu saat boleh ya teman-teman Indonesia Mengajar dari 4 angkatan itu reunian ya. Reuni. Khusus mungkin nanti Bu Ratna ya mengundang di hari ulang tahun Musirawas, mungkin boleh lah Ibu Bupati. Ditunggu. Bisa diterbangkan langsung nanti dari Jawa ke sini ya. Biar bisa ngumpul. Oh ini loh pemuda-pemuda inspirasi ya yang insya Allah akan memberikan semangat bagi anak-anak Musirawas dalam menggapai cita-citanya supaya bisa memperbaiki bagaimana Musirawas di masa depan. Itu ya. Oke teman-teman, begini aja ya perjumpaan saya dengan Edo karena kita bentar lagi udah mau maghrib. Semoga aja Edo dan teman-teman semakin semangat dimanapun mendedikasikan ilmu, semoga bermanfaat. Salam untuk orang tua. Ini Edo udah mau ketemu ibu sama bapak. Udah gak sabar nih. Udah gak sabar. Terima kasih Mbak Haifa. Mbak Haifa karena sudah berkenan mampir ke studio Lingga Post Channel. Semoga apa yang Mbak Haifa dan Edo sampaikan ke teman-teman pemirsa Lingga Post Channel bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kita bersama. Dalam posisi apapun kita, di bidang apapun kita tetap bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman yang lain. Itu saja, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.